United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people. Sabtu, 28 Februari 2026. Dunia benar-benar menahan napas. Setelah berminggu-minggu, armada tempur raksasa milik Amerika Serikat bergerak dan berkumpul di kawasan Timur Tengah. Setelah spekulasi intelijen dan diplomasi keras berlangsung tanpa henti, akhirnya yang ditunggu, atau mungkin yang ditakuti, benar-benar terjadi. Rudal-rudal presisi menghujani wilayah Teheran. Ledakan terdengar di berbagai titik, bukan hanya ibu kota, tetapi juga kota-kota strategis lain di Iran. Ini bukan lagi cywar, ini bukan lagi tekanan diplomatik, ini fase kinetik. Dan dunia kini masuk babak baru yang jauh lebih berbahaya. Dari penumpukan armada ke serangan nyata, beberapa minggu terakhir, pergerakan militer Amerika Serikat memang tidak biasa. Kapal induk, destroyer, kapal selam nuklir, pembom jarak jauh, hingga jet tempur siluman diposisikan mendekati kawasan Teluk Persia. Banyak analis menyebut ini sebagai show of force. Tapi sejarah menunjukkan, ketika Washington mengumpulkan kekuatan sebesar itu, biasanya bukan sekadar pertunjukan. Laporan awal menyebutkan bahwa serangan ini juga melibatkan koordinasi erat dengan Israel. Targetnya bukan sembarang lokasi. Yang disasar adalah fasilitas militer, pusat komando, instalasi strategis, dan titik-titik vital yang berkaitan dengan kemampuan pertahanan serta program rudal Iran. Artinya ini bukan serangan simbolik. Ini operasi yang dirancang untuk melumpuhkan. Kenapa sekarang? Pertanyaan besarnya, kenapa sekarang? Ketegangan antara Washington dan Teheran bukan cerita baru. Isu program nuklir Iran sudah menjadi sumber konflik sejak lebih dari 1 dekade lalu. Perundingan yang naik turun, sanksi ekonomi, operasi intelijen bayangan, sabotase, hingga perang proksi di berbagai kawasan. Namun beberapa bulan terakhir, dinamika berubah drastis. Laporan intelijen barat menyebut percepatan pengayaan uranium Iran dan peningkatan kapabilitas rudal balistik jarak jauh. Di sisi lain, Israel secara konsisten menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan Iran mencapai kemampuan senjata nuklir operasional. Ketika diplomasi dianggap gagal, opsi militer menjadi kartu terakhir, dan kartu itu kini dimainkan. Risiko eskalasi besar. Masalahnya, Iran bukan negara kecil tanpa daya. Iran memiliki jaringan sekutu regional, milisi proksi, dan kemampuan rudal balistik yang mampu menjangkau berbagai titik di Timur Tengah. Belum lagi potensi gangguan terhadap jalur energi global di Selat Hormuz, salah satu choke point paling vital di dunia. Jika Teheran memutuskan membalas secara terbuka dan masif, konflik ini bisa meluas menjadi perang regional. Dan jika kekuatan besar lain ikut terseret, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka kita berbicara tentang dampak global. Harga minyak bisa melonjak drastis, jalur perdagangan terganggu, pasar finansial terguncang, ketidakstabilan geopolitik merambat kemana-mana. Inilah efek domino dari satu keputusan militer besar. Pesan keras dari Amerika. Banyak yang mengatakan Amerika memang gila jika sudah memutuskan berurusan secara militer. Namun dalam perspektif strategis, yang terjadi sebenarnya adalah konsistensi doktrin. Sejak era Perang Dingin, Amerika memiliki prinsip jelas. Ketika suatu ancaman dianggap mengganggu kepentingan nasional atau sekutu utamanya, maka opsi militer bukan tabu. Operasi jarak jauh, presisi tinggi, berbasis dominasi udara dan laut, itu adalah kekuatan utama mereka. Serangan ini menunjukkan bahwa proyeksi kekuatan global masih sangat nyata, dan pesan yang ingin dikirim ke dunia sangat jelas. Jangan uji garis merah mereka. Dunia tidak hitam putih. Konflik ini juga menjadi pengingat penting. Dalam geopolitik modern, tidak ada sahabat abadi dan tidak ada musuh permanen. Yang ada hanyalah kepentingan. Hari ini, dua negara bisa menjadi mitra. Besok, kepentingan berubah. Posisi bisa bergeser. Abu-abu. Semu. Tidak pernah benar-benar hitam putih. Negara yang terlalu naif membaca peta kekuatan global bisa terjebak dalam situasi yang tidak siap mereka hadapi. Pelajaran untuk Indonesia. Sekarang kita tarik ke rumah sendiri. Mengapa Indonesia belanja alutsista secara masif dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa modernisasi TNI dipercepat? Jawabannya sederhana. Dunia tidak semakin aman.
Apa yang terjadi di Teheran hari ini bisa menjadi cermin bahwa konflik berskala besar dapat meledak kapan saja, bahkan ketika banyak pihak masih berharap diplomasi akan menang. Belanja alutsista bukan soal gagah-gagahan, bukan soal pamer kekuatan, itu soal deterrence, soal memastikan bahwa tidak ada pihak yang dengan mudah memandang Indonesia sebagai target empuk. Karena dalam dunia yang keras, kekuatan yang kredibel seringkali justru mencegah perang, bukan memicunya. Akhir yang belum terlihat. Hari ini baru permulaan. Kita belum tahu bagaimana respons penuh Iran. Kita belum tahu apakah konflik akan berhenti pada operasi terbatas atau melebar menjadi perang regional besar. Sejarah menunjukkan, perang modern seringkali dimulai dengan keyakinan bahwa semuanya akan cepat selesai. Namun, realitas di lapangan tidak selalu sesederhana rencana di meja strategi. Dunia kini memasuki fase penuh ketidakpastian. Dan bagi Indonesia, satu hal yang pasti, kesiapan bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Karena ketika badai geopolitik datang, negara yang bertahan bukanlah yang paling banyak bicara, melainkan yang paling siap.